hadirin yang berbahagia. Kenalkan, nama saya Alifa Nuhazahira, siswa kelas 6 SDN 01 Moga. Akan menceritakan kisah keteladanan anak hebat dalam meraih sukses yang ditulis oleh guru saya Widodo Mulyono dengan judul Aisyah Bintang Pelajar. Mengutip kata-kata bijak dari tokoh negarawan Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Pertanyaannya, siapakah yang dapat dikatakan pahlawan? Menurut kamus, pahlawan berarti orang yang berjasa karena perjuangannya dan keberaniannya membela kebenaran. Setiap kita dapat disebut pahlawan apabila gigih berjuang, berani berkorban demi orang lain atau bangsa kita. Lalu, bagaimana caranya? Sedangkan kita masih anak-anak. Jawabannya singkat kok teman-teman. Cukup rajin belajar atau gemar belajar. Apa teman-teman? Ngomong-ngomong masalah pahlawan yang rajin belajar, saya punya cerita tentang gadis kecil dari keluarga sederhana yang berhasil membawa nama harum sekolah berawal dari rajin belajar. Sebut saja namanya Aisyah. Aisyah, gadis kecil berusia 10 tahun yang ditinggal merantau oleh mamanya menjadi tenaga kerja wanita di Korea. Sehingga ia tinggal bersama ayah, nenek, dan adiknya di rumah. Sejak kepergian mamanya, Aisyah menjalani berat hidup tanpa mama di rumah. Apalagi harus menjaga adik yang masih balita, adik laki-laki yang sering usil kadang bikin kesal. Kadang Aisyah juga kasihan pada ayahnya yang harus bekerja dan merawat anak-anaknya di rumah. Walau ada nenek, tapi nenek sudah tua yang tak mungkin harus bekerja lagi. Beruntung, Aisyah dikaruniai akal pikiran yang cerdas, dapat mengambil hikmah dari keadaan yang dialaminya. Sering Aisyah melamun, membayangkan kebahagiaan seperti apa yang dirasakan oleh teman-temannya, dapat bertemu mamanya setiap hari. Tetapi Aisyah tetap semangat karena mamanya berjuang demi keluarga dan yakin besok akan pulang dan berkumpul dalam kebahagiaan. Belajar dari keadaan, Aisyah punya semangat untuk pintar dan membanggakan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsanya. Di sekolah, Aisyah patuh pada guru dan peraturan sekolah. Di rumah, Aisyah selalu mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci, dan lain-lain. Semua Aisyah kerjakan dengan senang, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab. Kadang di sela-sela waktu, Aisyah rindu berat pada mamanya. Ma, Aisyah kangen mama. Semoga mama negeri orang. Tiba-tiba ayah datang. Aisyah, ayah akan berangkat bekerja. Jaga adikmu dengan baik ya nak. Iya ayah, Aisyah akan jaga adik dengan baik. Diberikannya mainan mobil-mobilan untuk adiknya. Aisyah duduk berjaga sambil menghafal teks pidato yang diberikan oleh gurunya, guna mengikuti lomba di kabupaten. Tiba-tiba terdengar suara nenek memanggil. Aisyah, di mana kamu Aisyah? Tolong bantu nenek membereskan dapur agar rapi ya nak. Iya nek, Aisyah akan segera ke dapur untuk memberesinya. Tak berapa lama Aisyah ke dapur, tiba-tiba terdengar suara adik merengek. Kak, kakak, mainan adik rusak. Ya sebentar dek, nanti kakak bantu bereskan. Aisyah segera menemui adiknya dan membetulkan mainan mobil-mobilan yang rusak. Aisyah kembali belajar dan berharap menjadi juara di kabupaten. Hari-hari Aisyah lalui dengan mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah. Setiap malam menjelang tidur, Aisyah selalu terbayang-bayang oleh mamanya karena rasa kangen. Tiba-tiba handphone berdering, ada panggilan masuk dari mamanya. Aisyah segera mengangkat panggilan tersebut. Assalamualaikum ma, apa kabar mama? Waalaikumsalam Aisyah, mama baik-baik saja. Bagaimana keadaan di rumah, terutama adikmu?
Alhamdulillah baik-baik kok, Mah. Oh ya, Mah. Aisyah mau ikut lomba di kabupaten loh. Mohon doanya ya, Mah. Semoga Aisyah bisa maju ke tingkat provinsi. Ya, Nak, Mama doakan kamu yang terbaik. Rajinlah belajar dan berjuang. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Jangan lupa juga nurut sama ayah dan nenek di rumah ya. Ya, Ma, terima kasih. Selamat tidur dan selamat istirahat. Aisyah segera menyusul adiknya yang tertidur pulas. Menjelang subuh, Aisyah sudah terbangun untuk sholat tahajud, dilanjut sholat subuh dan mengaji. Tidak lupa pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, selalu Aisyah kerjakan. Pukul 6.30, Aisyah berjalan kaki berangkat ke sekolah. Di sekolah, Aisyah tergolong anak yang rajin dan pandai. Hari itu dipanggil Pak Guru untuk latihan sekolah. Dengan semangat dan senang hati, Aisyah latihan berulang-ulang. Walau kadang merasa lelah karena diulang-ulang setiap melakukan kesalahan. Hari itu, hari terakhir latihan karena esoknya pelaksanaan lomba di kabupaten. Pulang sekolah, Aisyah tak berani mampir kemana-mana. Di rumah, Aisyah mengerjakan pekerjaan rumah. Sedikit bermain bersama teman sekampungnya. Sambil belajar, Aisyah merebus air untuk mandi adiknya. Karena keasikan membaca, Aisyah sampai lupa kalau sedang merebus air, sehingga tercium bau asap dari arah dapur. Karena api kompor yang menyahut kain lap di dekat kompor. Aisyah bingung, berteriak, "Tolong! Tolong!" Dan neneknya dan sebagian tangganya mendekatinya. "Ada apa, Aisyah?" "Tolong, Nek, api membakar dapur kita." "Ya Allah, tolong, tolong." Aisyah sedikit merasa bersalah dan meminta maaf kepada nenek. "Nek, maafkan Aisyah ya yang telah lalai." "Sudahlah Aisyah, nasi sudah menjadi bubur." Aisyah bingung, padahal besok ia harus berangkat lomba. Kejadian itu justru menambah semangat Aisyah rajin belajar untuk menebus semua kesalahan Aisyah dengan menjadi juara di kabupaten. Malam semakin larut, Aisyah membayangkan seandainya terjadi kebakaran di rumah Aisyah, Aisyah tidak dapat berangkat lomba. Paginya, Aisyah diajari tampil yang baik oleh ayahnya. Pukul 6.30, Aisyah berangkat ke sekolah dulu, menunggu karena akan didampingi Pak Burhan gurunya. Tak lama kemudian, Aisyah dan Pak Burhan berangkat ke tempat lomba. Dan segera dimulai. Aisyah mendaftar ulang peserta dan mendapatkan nomor undi 12. Aisyah tenang karena tidak tampil yang pertama dan bisa menyaksikan penampilan teman-temannya. Aisyah tambah semangat untuk bisa mengalahkan 13 peserta lainnya. Aisyah mulai dak-dikduk saat peserta nomor 11 tampil. Tetapi Aisyah tetap bisa menangkan dirinya karena telah yakin, hafal dan bisa sesuai latihan yang berulang-ulang. Giliran penampilan Aisyah, semua terdiam, terbawa suasana intonasi suara Aisyah yang penuh penghayatan dan lancar. Alhamdulillah selesai. "Selamat Aisyah, kamu hebat." "Terima kasih Pak." "Semoga kamu yang terbaik dan bisa maju ke tingkat provinsi ya Syah." "Amin." Penampilan wali terakhir sudah selesai. Semua dak-dikduk menunggu pengumuman hasil lomba. Tak lama kemudian, pengumuman lomba. Aisyah kaget saat disebut juri peringkat dari harapan 321 dan juara 321. Sebut juri. Juara 1 diraih oleh nomor undi 12 atas nama Alifa Duha Zahira. Alhamdulillah, semua mengucapkan selamat pada Aisyah. Plong perasaan Aisyah karena kerja kerasnya membuahkan hasil yang memuaskan. Hadirin, demikian cerita yang saya dapat sampaikan. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.